Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Hairani dengan NIM 2514865. LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 23 Tangerang dengan materi zat aditif. Demikian perkenalan saya, terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yuk, sebelum belajar kita berdoa dulu, silakan ketua kelas. Bersiap. Sebelum belajar langkah baik kita berdoa dimulai. Karena ilmuku dan kecerdasanku. Memberi salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Udah makan belum? Udah, makan apa? Makan apa tadi? Makan ayam. Oke, hari ini ada yang nggak masuk? Oke, coba ya Ibu cek. Alfriansyah, Ahyan, Harfa, Aulia, Cahya, Dian Ayu, Dika, Elika, Fasahat, Gadis, Gustiawan, Hasan, Ikhlima, Irzi, Karen, Kenan, Kayla, Mahesa, Fayad, Rafa Farizki, Wali, Natasha, Nur Syifaul, Fakta, Putri, Raditya, Rafa Raya, Regita, Ridwan, Sakit, oke. Salsakila, Suci, Pira, Zarka. Oke. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita nih, ayo kita berdiri, kita nyanyikan lagu nasional kita. Pernah hafal nggak nih kira-kira nih? Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, berdiri, boleh berdiri.
Nyanyi semuanya ya. Nyanyi semua. Udah, ulangi. Kita ulang ya. Ternyata belum di play. Oke, kita lagi. Oke, terima kasih. Jangan duduk dulu. Sebelum duduk kita coba ice breaking dulu. Coba ice breaking. Ikutin instruksi ibu ya. Ikutin instruksi ibu. Sekarang kalian jabat tangan teman kalian. Jabat tangan teman kalian. Lalu nanti ucapkan apa yang ibu ucapkan ya. Ikuti instruksi ibu. Oke? Kita coba. Hai kamu. Hai kamu. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Hari ini kamu. Hari ini kamu. Iya kamu. Iya kamu. Sudah menemaniku. Sudah menemaniku. Di kelas ini. Di kelas ini. Aku tahu sih. Aku tahu sih. Tapi kamu malas kan? Tapi kamu malas kan? Tapi gak apa-apa deh. Tapi gak apa-apa deh. Yang penting belajar. Daripada dipanggil malas. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, boleh duduk, silakan. Silakan boleh duduk. Oke, sebelumnya kalian pernah makan ini enggak? Seberapa sering kalian makan ini? Pernah? Ini apa ini? Seblak ya, permen sama Sprite atau minuman soda. Seberapa sering? Nah, kenapa sih menurut kalian kenapa sih makanan ini rasanya nikmat banget? Kenapa? Enak ya. Kenapa? Ada apanya sih? Nah, hari ini yang akan kalian pelajari adalah kalian akan mampu mengidentifikasi zat aditif pada makanan dan minuman kemasan. Kemudian, kalian juga mampu mengelompokkan zat aditif pada makanan dan minuman kemasan berdasarkan sifat asalnya ya, alami atau buatan. Peserta didik atau kalian semua mampu menjelaskan perbedaan mana yang alami, mana yang buatan. Selanjutnya, kalian harus menyajikan data hasil penyelidikan tentang zat-zat aditif. Sekarang, kalian sudah duduk berkelompok? Sudah, oke. Sekarang ibu minta kalian keluarkan makanan dan minuman kemasannya di meja kalian masing-masing. Makanan dan dibawa, keluarin, nggak apa-apa. Keluarin. Iya, nggak apa-apa, bawa, keluarin. Sudah? Sudah ya? Oke. Sudah? Oke, sebelum dimulai, Ibu ada pritas dulu nih. Sebelum dimulai, Ibu ada pritas dulu. Pritas dikerjakannya
Pretest dikerjakan ya. Nih, 2 menit aja ya. Nggak banyak. Aduh, sorry. Pretest dulu sebelum. Yang penting makanan udah ada kan? Udah ada ya. Supaya ibu tahu kalian sudah pernah mendengar belum? Silakan dikerjakan dulu. Silakan dikerjakan dulu. Ya, kerjain. 1 menit ya. Itu soal cuma 5 yang kalian tahu, pernah dengar atau tidak. Pengetahuan awal kalian tentang zat aditif. Udah belum? Sudah? Oke, yang mana yang udah? Ada yang udah? Mana nih, sini? Belum? Udah belum? Belum? Itu udah belum? Udah. Oke, thank you. Udah? Memangnya boleh makan dulu? Iya, boleh sambil makan kan. Mana ini? Udah belum? Udah. Oke, makanannya sudah ada di meja masing-masing? Sudah ada di meja masing-masing? Pernah nggak kalian kalau beli makanan yang di minuman yang kalian bawa ini, pernah nggak kalian melihat komposisinya? Ya benar. Pernah? Kira-kira kalau pernah membaca komposisi yang ada di kemasan itu, ada nggak nama-nama yang asing? Didengar telinga kalian tuh ada yang asing gitu? Banyak. Itu baru dibaca itu mah. Baru dibaca kali. Ya, menurut kalian kenapa bisa rasanya seperti itu? Oke, dah. Halo. Hai. Halo. Halo. Kenapa rasanya bisa asin? Kenapa bisa rasanya manis? Ada apa? Ada? Zatnya ya, oke. Kemudian yang mau ibu kalian kerjakan adalah nanti pertama kalian, halo, dengarkan ibu. Nanti kalian kerjakan, kalian membaca komposisi yang ada di makanan dan minuman yang kalian bawa. Kemudian kalian tuliskan DLKPD yang ibu bagikan. Ya, oke, ini ibu akan bagikan dulu nih. Nih. Bawanya banyak nggak makanannya? Boleh nanti sambil dimakan, boleh, nggak apa-apa. Maaf dan kiri. Ini boleh diminum. Boleh dimakan, boleh diminum. Oke. Sini, diam dulu. Nih, nanti kalian sudah menyediakan bahan makanan dan minuman kemasan sudah? Sudah. Kemudian baca komposisinya. Ya, baca komposisinya. Kemudian tuliskan zat apa aja. Di sini nanti kan ada produk makanan. Kalian tulis nama mereknya apa, atau ini misalnya ini Indomilk, susu ya? Susu. Oke, berarti nanti kalian tulis Indomilk, susu. Komposisinya apa kalian tulis. Nanti kemudian kalian mengidentifikasi dari komposisi itu ada zat apa aja. Kan di sini nanti ada, halo, dengarkan ibu.
Ada pemanis, pewarna, penyedap, pengawet, pengental, dan lainnya. Nanti kamu tulis. Misalnya ada apa di susu, ada gula, nanti kamu tulis gula itu termasuk apa. Nanti cari sendiri, oke? Gunakan literatur, boleh kalian bawa HP. Kalau mau pakai buku, silakan buku dibawa. Bawa, boleh lihat dari buku, boleh lihat dari internet, boleh. Silakan mengerjakan, boleh, silakan. Silakan isi, tulis. Ini dibaca dari sininya, dibaca dulu nih. Nabati kan ini, buffer nabati. Kelompok, nama kelompok kalian aja. Nih ada tepung terigu, ada gula. Nanti kamu tulis minyak nabati. Nanti dari komposisi ini apa sih yang masuk ke zat-zat yang itu? Zat. Iya. Zat-zat apa aja yang ada di situ? Tulis. Kalian identifikasi dulu, identifikasi ada zat apa aja di sini. Apa komposisi ini? Nanti kamu tulis. Bawahnya berapa? Nah, udah tulis. Aduh. Iya, ditulis. Iya, ditulis semuanya. Sini. Nih, nanti kan di sini ada kan komposisinya nih. Mana dia? Ini. Nah, iya, citato itu komposisi. Ya, nih nanti kan apa? Komposisinya apa? Kentang. Terus apa lagi? Ada garam. Nanti kamu tulis di sini, citato, komposisinya tulis, kemudian kamu identifikasi apa sih yang masuk ke pemanis, pewarna, penyedap, pengawet. Ini kan ada banyak nih temennya. Di belakang ini kan ada banyak nih. Nah, ini kalian, nah ini boleh nih, kalian kerjain dulu. Bagi-bagi tugas biar cepat selesai. Gini. Telur ya. Ya, nanti ini kan ditulis nih, misalnya citato tulis. Kemudian sini komposisinya apa, semuanya ditulis. Kalian cari tahu nih, ini apa pemanis, apa fungsinya, apa sih sebenarnya. Nanti dari Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini setelah kalian lihat komposisi ini, kamu tulis mana yang masuk ke pemanis, mana yang masuk ke penyedap, pengawet, dan sebagainya. Nah, ini kan teman-teman ada banyak nih. Teman-teman ada banyak. Nah, ada yang mengidentifikasi, ini ada yang menjawab pertanyaan yang lain. Nih. Ada ini apa aja? Ini mah nanti kalau udah. Nah, ini. Kalau yang tadi sudah teridentifikasi, ini kalian tulis yang ini. Ya. Ya, mana dia? Misalnya apa? Susu. Misalnya susu, nih nanti kamu tulis Indomilk ya, Ultramilk, tulis Ultramilk. Komposisinya apa? Mana dia? Komposisinya, oh berarti udah nggak ada ininya ya, karena dia 100% susu segar, boleh. Tidak ada pengawet, tidak ada itu karena 100% susu segar. Kemudian misalnya taruh tulis nanti komposisinya apa aja. Kalau sudah ditulis komposisinya, kemudian kalian cari tahu mana yang masuk ke pemanis, ada nggak kira-kira pemanis taruh gitu, ya.
Nah, ini temennya kan banyak nih. Sambil ada yang mengidentifikasi, yang ini boleh dikerjain dulu. Ini bisa dicari di literatur, bisa ini. Dirobek juga nggak apa-apa. Mana kelompok ini? Jangan cuma makan aja sambil dikerjain ya. Nah, susu coklat. Mana ada susu coklatnya ini? Susu coklat. Nah, ini nanti tulis susu coklat komposisinya apa? Kamar ini bahan apa? Nih. Nanti. Nih. Ya, terus apa? Ini juga. Ini apa? Ya, kalau ada yang aneh, saya tahu. Enggak, bukan. Komposisi yang ini. Boleh, mau yang mana? Waktunya terbatas ya, jangan banyak makannya doang. Nah, ini kan temennya banyak nih. Daripada nganggur, tidak ini, nih mendingan kalian cari yang ini nih. Boleh dirobek. Ini boleh dirobek, boleh ini nggak apa-apa. Nih boleh cari di literatur, ini di buku tulis ada, di buku LKS ada. Boleh. Kalau mau pakai internet boleh. Nih, tuh. Mana ini udah? Aduh, sorry. Kecoret tuh. Ini kamu jangan diam aja, ini kan ada satu lagi nih. Kita lagi makan. Ini boleh dicari di literatur, ini dirobek nggak apa-apa. Ini kita yang bacain boleh nulis Bu. Wah. Nanti kalau kalian sudah selesai mengidentifikasi itu semua, halo? Kalau kalian sudah mengidentifikasi itu semua, kalian maju ya ke depan ya. Maju ke depan. Bacakan hasil identifikasi kalian. Boleh nggak apa-apa sambil makan. Ada yang susah? Ya. Apanya? Ya, enggak. Kalau memang di situ ada semuanya, kamu tulis semua. Kalau nggak ada ya nggak. Ya kan ada yang ada di komposisi ini, misalnya teh pucuk ada nggak kira-kira semuanya? Kalau nggak ada ya nggak usah. Tuh. Ini berapa sampai berapa? Ini. Iya, yang kayak gini. Ini. Kalau ininya kan nggak semuanya ada. Ada yang semuanya ada mungkin, ada yang nggak ada. Ya jadi tergantung dari makanan masing-masing. Ya. Teh pucuk boleh. Nih, atuh jangan begitu saya. Tuh, oh ya udah. Dapat apa? Kira-kira ini yang kalian nggak tahu ini bahannya. Ini kan ininya. Iya. Yang biasa yang baru kalian lihat apa? Hah? Yang baru kalian dengar, yang baru kalian lihat misalkan. Komposisinya apa aja? Kalau minyak mah kan kalian sering tahu lah ya. Singkong, lah kamu tahu. Nah ini nih. Iya. Ini apa nih? Ini juga. Ada yang puas. Udah. Ini juga dikerjain jangan lupa. Ini pakai juga. Nggak usah.
Lagi puasa ditawarin jadi. Lagi puasa tapi masih nyemilin aja, Bu. Udah batal kamu berarti. Udah batal kamu berarti. Kasih yang benar atuh. Apa? Ini dicentang gimana? Enggak, kamu tulis. Nih. Ini tadi apa? Coklat ya? Coklat. Kira-kira coklat ini masuknya kemana? Ini apa ini? Oh ya ngerti. Tadi apa ini ininya? Ada pewarna kah? Apakah penyedap? Apa pemanis? Ya. Gitu. Nanti kamu tulis di sini coklat. Kalau misalnya coklat itu pemanis ya tulis coklat di pemanis. Kamar mandi boleh nggak? Mau ke kamar mandi? Sendiri? Tapi taruh aja dulu. Udah kebelat banget kamu. Udah sana dulu. Kenapa? Apa? Ini kalau warnanya apa? Warnanya? Ya kalau memang di sini tidak, menurutmu tidak ada pewarna, ya berarti memang tidak ada pewarna. Kadang nggak semua makanan ada pewarnanya gitu. Udah, itu sampai udah. Apa ada? Pewarnanya ada? Di mana? Hah? Daun teh. Oke, terus? Apa lagi yang kalian tulis? Ada sih. Ada. Hah? Anak aja ini pulpen ibu. Ya, kamu. Udah belum? Coba ibu tanya. Ini tadi yang apa ini? Kalian apa tadi? Indomie ya? Indomie tadi apa aja? Hah? Baru satu. Ini kan ada banyak nih kan tadi ibu bilang. Ini dirobek aja nggak apa-apa. Nih biar mereka yang kerjain. Nih boleh lihat bukunya. Bukunya mana? Boleh bawa buku. Lihat buku, di buku juga ada. Ini. Yuk. Udah. Karena tadi itu dari dia kan dari coklat strawberry, kita masih strawberry, coklatnya ada tuh. Udah. Baru berapa? Udah. Baru satu. Jangan main lab. Nah, itu ada nggak? Zat aditif itu apa? Zat aditif, kamu baca. Coba, menurutmu zat aditif itu apa sih? Bab 2. Nggak ada. Masa nggak ada?
Apanya? Apanya? Pengawet. Ah, pulpen ibu ini. Pulpenmu mana tadi? Pulpen ini pada kemana? Ada nggak pulpen? Hai. Tuh. Ini dua pakai. Nah, ini kelompokkanlah zat aditif pada makanan dan minuman yang telah kalian identifikasi. Ini kan kalian udah mengidentifikasi nih. Ya, udah ya. Udah tahu nih gula, daun teh, bawang putih, garam. Kira-kira produk makanan nih, misalnya tadi apa nih? Teh pucuk satu, teh pucuk. Mana yang zat alami, yang aditif alami, mana yang zat aditif buatan? Ya kah? Mana yang alami, mana yang buatan? Dilihat dari yang tadi kalian tulis nih. Iya. Itu. Udah. Kenapa? Ambil Udah belum? Ibu dicampur sama dia. Aduh. Nah, makanannya jadi. Udah belum? Udah. Udah. mesin saya cakep kan? Bu, ini bukan dia berdua Bu yang nulis, kita bertiga. Ini apa ini? Nah ini nih. Terus saya kayak ceker ayam bu. Kasih kermi. Nah, Bisa begitu bu jadi Warna. bu. iya. Gitu bu bu. Berarti begitu. Ini bagian warna mana? Bu, saya nggak boleh nulis bu. Apa tulisannya kayak ceker ayam bu? Kecacik. Kan ya Bu? Yang mana tulisannya emang? Dia nggak diizinin nulis Bu, karena dia tulisannya kayak ada di kermi. Kayak di kemalasan. Bu nama bu kamu kumpulnya kemana? Ya, terus apa lagi? Ini kan udah habis. Ini kan juga termasuk ini nanti. Oh, bawang putih. Iya. Masuk apa? Nanti dibuka bukunya. Dibuka bukunya. Juga adalah punya Ya. Ya iya dong. Nih setelah yang kalian tulis.
Kan misalnya ultra milk. Masuknya zat ada nggak zat aditifnya ultra milk? Ada. Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti ya udah karena dia 100% gula 100% gula. 100% susu segar ya, susu segar, susu sapi segar ya berarti nggak ada. Tidak ada zat aditifnya. Kemudian tadi kamu nulis apa lagi? Apa itu? Poki. Tulis poki. Di sini poki. Ada zat aditifnya nggak? Ada. 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 Yang mana? Alami atau buatan? Hah? Yang mana yang alami? Nanti kamu tulis apa yang alami, apa yang buatan. Gitu ya. Berdasarkan pengamatan apa saja. Nah, yang kamu temuin di makanan itu ada apa aja? Zat apa aja? Warna, pemanis, penyedap, emulsi, atau gimana? Apa semuanya ada? Atau nggak ada semua? Udah, ini tulis. Tulis ini. Rapikan, Miss. Dari HP boleh juga. Boleh di sini buku juga ada. Oke. Kenapa? Iya. Ini kan udah ya. Ini udah kamu udah. Berdasarkan ada zat aditif nggak dari makanan ini? Ada. Apa aja? Kamu tulis nanti. Bukan, maksudnya zatnya, jenisnya. Jenisnya nih ada apa? Ada pewarna, ada pemanis ya. Terus ada apa lagi? Nah, gitu. Ada apa lagi? Ada pewarna. Tulis. Gitu. Ya. Terus aja berarti jenis-jenisnya aja. Jenis-jenisnya aja ada pemanis, ada pewarna. Nggak usah ditulis daun teh gitu, nggak usah. Langsung aja pemanis, apa pewarna, apa penyedap. Apa? Hai, udah? Bu, saya nulis nggak boleh, Bu. Ada diulang ceker, bebek, Bu. Enggak dong. Enggak. Berarti bukan pengantar. Oh, bukan. Dia pakai pengawet. Pengawet. Bukunya mana? Sambil dibaca buku. Atau nih, lihat di literaturnya. Apa sih itu pengawet? Biasanya itu kalau pengawet untuk mengawetkan makan biar umurnya panjang. Makanan itu biar umurnya panjang. Misalkan ini ya, Bu, ini kan bisa lama. Umurnya panjang, umurnya panjang. Memperpanjang umur makanan atau minuman. Jadi bukan cuma orang doang yang pengen diawetin. Pengen awet nggak orang? Enggak ya? Awet muda pengennya. Iya, begitu. Kalau orang mah pengennya awet muda, bukan diawetin bukan. Udah. Udah berapa? 3. Udah. Oke, udah semua? Ada yang belum? Agar menarik.
Oke. Hmm. Iya, ini gunanya nih tadi. Yang ini, tadi kan ada nih. Ada pemanis ya, ada penyedap, ada pewarna tadi enggak? Nah, ini semuanya gunanya buat apa? Fungsinya. Di makanan itu gunanya buat apa? Pewarna buat apa? Pewarna kok pemanis. Biar makanannya lebih menarik, bisa tulis nanti sini. Boleh lihat di literaturnya, buku atau internet, silakan. Kemudian pemanis, pewarna, pemanisnya buat apa? Penyedap buat apa? Di makanan gunanya buat apa? Penyedap. Yang mendasar, membedakan zat alami sama zat buatan pada zat aditif itu apa? Yang dalam sini ya. Ya. Nah, oke. Ini tulis. Tadi apa? Pewarna buat apa? Pemanis untuk apa di makanan? Penyedap untuk apa? Oke. Udah? Oke, udah? Udah semua? Oke, boleh. Ada yang langsung kita tampilkan ya hasil dari penelitian kalian, penyelidikan kalian. Kalian tampilkan ke depan apa saja zat aditif yang kalian temukan pada makanan dan minuman kemasan yang kalian bawa. Siapa yang mau masuk yang mau maju duluan? Yang kalian ini aja. Ini udah kan? Kelompok ini udah. Oke, kelompok ini dulu maju. Ya. Ya, yang lain perhatikan temannya menyampaikan hasil penyelidikannya. Ayo. Maju. Mas, hati-hati. Oke, silakan maju ke depan. Bentar. Silakan, nama saya Muhammad Ali Ramadan dan rekan-rekan saya yang bernama. Saya namanya apa? Saya nama Karan. Suaranya kencengin ya. Tujuan kami di sini untuk mengidentifikasi pengelompokan zat aditif. Dari yang kami cari, dari itu ultramilk, komposisinya yaitu susu sapi segar tanpa pengawet, pemanisnya gula laktosa, pewarna tidak ada, penyedap tidak ada, pengawet tidak ada, pengawet juga tidak ada. Zat lainnya juga tidak ada. Oke, kemudian Lalu kami juga memakan makanan ringan seperti poki dan taro. Kalau poki komposisinya langsung aja apa aja yang ditemukan di Poki, ada zat apa aja? ada zat pewarna, penyedap, dan pengawet. Pemanisnya itu zat gula, pewarnanya warna alami, penyedapnya lapisan. Oke, dengarkan dulu temannya di depan. Pengawetnya Natrium. natrium, pengental alami. Oke, Lalu di Cikitaro pemanisnya gula biasa, pewarnanya tidak ada, penyedap bumbu tabur,
pengawetnya BHA atau BHT, pengentalnya tidak ada, dan zat lainnya tidak ada. Oke, udah? Kalau masih ada? Oke, boleh. Lalu di sini yang ada di soalnya, apa gunanya jenis-jenis zat tadi? Dengarkan temannya. Dan minuman yang kalian bawa. Gunanya zat adiktif itu yaitu menjaga kesegaran atau meningkatkan warna makanan. Yang C, perbedaan berdasar zat aditif alami dan buatan. Zat aditif alami berasal dari sumber alam seperti tumbuhan dan hewan. Zat aditif buatan dihasilkan melalui proses sintesis kimia di laboratorium menggunakan senyawa kimia buatan manusia. Sudah? Oke, sudah. Oke, balik ke tempat. Boleh balik ke tempat. Tepuk tangan dong buat temannya. Oke, selanjutnya. Kelompok ini. Sudah? Oke, ada yang mau menanggapi nggak? Kira-kira sama nggak nih? Ada nggak bawaan yang sama kayak kelompoknya Walid? Halo, ada nggak? Nggak ada ya? Sama-sama ada, tapi ada pemanis juga nggak? Ada pemanis juga nggak? Ada, oke. Yuk, maju. Belum? Belum? Siapa lagi? Tadi? Kelompok ini udah kan? Oh, belum. Enggak, udah ini. Enggak apa-apa, udah ini. Udah? Iya, enggak, ini udah. Udah nanti, ini menanti. Udah? Maju ya. Yuk, maju. Maju. Kelompoknya Natasha, kelompoknya Natasha ya maju. Ayo, Natasha. Kelompoknya. Hati-hati. Suaranya yang kencang ya. Gantian aja kalau itu gantian. Dengarkan temannya ya. Kelompoknya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan zat adiktif. Nama saya Natasha. Saya Sesi, saya Jaka. Ya. Oh ini tadi, iya dari apa nih mereknya? Susu Ultramilk yang ditemukan di susu Ultramilk ada zat aditif apa aja menurut kelompok kamu? Produk makanan dan minuman. 1. Susu Ultramilk. Komposisi Langsung di manis, pewarna, penyedap, pengawet, kental, dan zat lainnya. Zat pemanis, melisa sintetik, stroberi, melisa sintetik, raspberry, pewarna, stroberi, penyedap, garam, pengawet, garam, pengental tidak ada, zat lainnya tidak ada. Oke. Tik bawang putih, tepung terigu, tepung tapioka. Langsung ininya aja. Pemanis buatan, bubuk bawang putih, bubuk bawang merah, garam penguat, rasa lada,
putih bubuk, gula pasir dan garam, tepung terigu, tepung tapioka. Oke. French fries, gula, bawang putih, bawang merah bubuk, merica, garam, natrium, gula dan garam. Rumput laut mama suka. Gula pewarna alami atau angin, garam gurih di natrium. Oke, udah? Oke, boleh kembali ke tempat. Boleh tepuk tangan buat temannya. Ya, boleh kembali. Ya, siapa lagi? Udah? Kalau begini udah? Ininya aja. Ininya aja udah. Ini udah kan? Ya udah ini aja. Itu aja. Yuk, maju. Ayo maju semua. Ayo maju semua, Hasan, ayo maju Hasan. Ayo Hasan maju boleh. Kelompok Hasan. Ya, mulai. Ini. Langsung aja, bisa ini apa, mereknya apa, ada zat aditif apa aja. Sama. Gitu aja. Iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 saya Gila, saya Putri, saya Mulia, Saya masalah. Suaranya ya, suaranya. Yang lain jangan berisik supaya bisa terdengar. Komposisinya ada air, telur, mati, manis, warna, dan Ikomo ada komposisinya ada jagung, gula, minyak nabati, garam, dan bawang putih. Dan aslinya ada gula bubuk dan bawang putih garam. Sudah? Oke, boleh balik ke tempat. Boleh tepuk tangan buat temennya. Udah, satu lagi nih. Kelompok mana? Ini. Belum? Udah kan? Ya, udah. Ya, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, saya Berji, Eka, produk makanan Suaranya yang kencang dong, suaranya yang kencang biar semuanya kedengar. Yang cowok nih, yang cowok baca.
Ayo Ji, baca Ji. Yang mana aja, Bu? Ini mereknya apa? Kemudian ada zat apa aja di dalam susu ini? Oke. Ya, Susu coklat. Isinya susu segar. Bubuk langsung aja ini. manis. Ya, ada apa aja? Sukrosa, gula tebu atau gula bit, dan laksora, gula susu. Warna karamel kelas Suaranya, suaranya, 4. suaranya. Perisa, Ya, terus natrium, antal, karagenan, dan lainnya protein, karbohidrat, lemak, kalsium. oke, kemudian apa lagi? Beker, gula susu bubuk, gula garam, natrium, minyak, A sebagai antioksidan, terigu, maltodextrin, kakao bubuk, glukosa, juga gula buatan, aspartam, udang bubuk, alami, sintetik biru, berlian, balado, hidrolizat, protein, kedelai. Udah, Udah. udah. Oke, boleh balik duduk. Oke, tepuk tangan buat temannya nih, kelompoknya. Oke, udah. Jadi sebenarnya apa sih zat aditif itu? Oke, udah, boleh lihat ke depan. Alhamdulillah. Oke, boleh lihat ke depan. Apa sih yang kalian dapat hari ini itu? Pertama, ada zat pemanis, pewarna, penyedap, aroma. Kemudian ada pengawet, pengental, dan pengemulsi. Sebenarnya apa sih zat aditif itu? Zat aditif itu zat yang sengaja ditambahkan ke makanan atau minuman. Untuk apa? Dalam rangka apa nih menambahkannya? Untuk memberikan warna misalnya. Atau meningkatkan rasa. Kan kayak ciki-ciki ya, rasanya kan ada rasa sapi panggang, ya ada yang asin dan sebagainya. Kemudian ada pengawetan. Ada memberikan aroma, mengentalkan atau mengemulsi bahan makanan. Kemudian apa sih? Ada apa aja tadi? Zat pemanis. Pemanis itu buat apa? Fungsinya, gunanya? Buat apa? Biar rasanya manis. Ya. Zat aditif itu nanti ada dua, zat alami sama zat buatan. Kalau zat alami ya biasa kalian pernah dengar namanya gula pasir ya. Gula pasir, gula aren, pernah lihat gula aren? Sama gula kelapa. Kalau, nah boleh nih sambil dicek, sambil di cross check dari hasil temuannya. Betul gak apa yang kalian temukan sama apa yang Ibu jelaskan hari ini? Ya. Kemudian, kalau misalnya di zat makanan dan minuman itu ada zat pemanis buatan, maka di makanan itu ada yang namanya aspartam, ada yang namanya sorbitol, ada nggak tuh? Makanan di minuman ya, minuman atau makanan. Dan ada siklamat. Biasanya siklamat itu biasanya ada di dalam permen atau minuman bersoda. Kalian tadi nggak ada yang bawa minuman bersoda ya? Ada tapi nggak ditulis. Oke, nggak apa-apa. Zat pemanis ini gunanya untuk meningkatkan rasa pada makanan dan minuman. Ya. Kemudian kalau misalnya kalian makan manis dan mengkonsumsi manis ini terlalu banyak melewati ambang batas, bisa memicu penyakit diabetes. Ya. Pernah dengar penyakit diabetes? Oke, kemudian ada zat pewarna alami. Ada zat pewarna, ya, ada zat pewarna. Kalau pewarna alami biasa itu dari alam. Zat-zat aditif alami itu berasalkan dari alam. Contohnya zat pewarna, misalnya kunyit. Pernah lihat kunyit nggak? Atau pernah disuruh ibunya motong-motong kunyit? Pernah, biasa tangan langsung warnanya kuning ya? Ya. Kemudian ada bunga telang. Bunga telang tahu nggak? Tahu. Oke, biasanya warna apa bunga telang? Ungu, ya betul. Kemudian ada buah naga, ya juga untuk mewarnai makanan. Buah naga buat apa? Warna apa? Warna apa dia? Warna merah. Sedangkan kalau warna buatan, ya pewarna buatan itu ada tartarzin,
Warna kuning ada karmiosin, ada nggak di situ? Kayaknya tadi ada yang pakai warna, pakai zat warna buatan deh tadi Ibu lihat. Karmiosin tadi. Ya. Warna sintetis. Warna sintetis atau sintetis itu biasa dibuat di laboratorium ya, menggunakan zat-zat kimia. Ya, terutama berwarna kain yang dapat menimbulkan penyakit berbahaya seperti kanker. Ya. Kemudian ada zat penyedap. Penyedap itu buat apa? Nah, ini biasa nih di dapur rumah kalian pasti punya. Zat penyedap alami. Ada garam punya di rumah? Bawang putih, bawang bombay, merica. Nah, tadi ada yang nulis garam, bawang putih, bawang bombay. Ada nggak? Masuknya ke mana? Yang kalian tulis, benar nggak? Coba sambil di cross check. Sambil di cross check, benar tidak? Garam, bawang putih, bawang bombay itu masuknya ke penyedap. Nah, kalau yang penyedap buatan, MSG atau micin biasanya. Ya, MSG itu monosodium glutamat. Ya, monosodium glutamat atau MSG buatan. Sama kalau misalkan kita berlebihan, akan buruk terhadap kesehatan tubuh kita. Kemudian ada zat aroma ya. Aroma yang alami seperti melati. Nah, teh pucuk tadi ada teh pucuk. Ada teh pucuk. Ada teh pucuk. Teh pucuk. Teh pucuk harum ya? Ada nggak kalian? Kamu nulis nggak? Nulis nggak melatinya? Nulis, yang benar. Tadi kayaknya nggak nulis. Nanti ditambahin. Bunga melati itu gunanya untuk memberi aroma ya, aroma pada minuman. Atau daun pandan, tapi daun pandan juga bisa dipakai untuk zat warna alami. Kalau kalian blender, nanti akan menghasilkan warna hijau, betul. Dan ada vanili. Sementara kalau ada zat pemberi aroma buatan, itu perisa buah. Nah, tadi ada perisa-perisa ya, perisa sintetik. Biasanya banyak sekali minuman yang mencampur perisa sintetik. Nah, berarti itu perisanya adalah bukan perisa alami, tapi buatan. Ya, kalau makanan ini zat ini dikonsumsi sama kalian, ya, sama akan berdampak buruk buat kesehatan. Ada pengawet yang tadi Ibu bilang, bukan cuma kalau orang pengennya awet muda ya. Kalian pengen awet muda atau enggak? Pengen. Ya, diapain nih? Kalau pengawet itu gunanya untuk memperpanjang umur makanan. Misalkan kalian bikin nih sekarang makanan, bisa dikonsumsi paling lambat misalnya sampai tahun 2026 misalnya, atau 2027. 3 tahun, misalkan 3 tahun atau 2 tahun yang akan datang. Gimana caranya? Kalau alami itu dengan cara pengasinan. Pernah lihat pengasinan nggak? Pakai buat ikan asin ya, ikan asin, ikan asap, pengasapan ya, atau pemanisan. Bisa. Itu metode alami untuk memperpanjang umur makanan. Tapi kalau bahan yang buatan, pengawet buatan, pakai apa biasanya? Asam benzoat, pakai natrium benzoat, pakai kalium benzoat, atau yang lebih parah malah pernah dengar ada yang pakai boraks? Pernah dengar pakai boraks? Nah, itu lebih parah. Itu tidak boleh ya. Kalau ini dikonsumsi oleh kita, bisa menyebabkan kanker. Ada pengental alami. Ada zat pengental. Zat pengental pernah bikin capcay nggak ibunya? Pernah kental atau encer? Oh, ada yang kental, ada yang encer. Biasanya kalau yang kental, kalau bikin capcaynya itu ada kuah-kuah sedikit kental ya, nah dia pakai tapioka, tepung sagu, ya, tepung dari sagu kan mengentalkan dari kuah itu sendiri. Atau bikin agar-agar, kental kan, agar-agar, ya. Kemudian ada juga telur bisa. Kalau zat pengental buatan bisa pakai karboksil metil, selulose atau CMC ya.
Ada juga pektin yang biasanya digunakan untuk memperbaiki tekstur makanan olahan. Ini buat apa sih pengental ini? Biar makanannya itu menarik ya, biar makanannya itu menarik. Kemudian terakhir ada zat pengemulsi alami ya. Ada lestisin kalau alami, lestisin lagi. Lesitin kedelai dan kuning telur. Sedangkan kalau yang zat pengemulsi buatan itu seperti polisorbat 80 dan ovalet. Contoh makanan yang menggunakan emulsi ada mayones dan mentega. Kemudian kalau emulsi ini dikonsumsi secara berlebihan, biasanya akan sakit dan memperburuk tubuh ya, memperburuk kesehatan tubuh. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Ya benar. Ya benar. Oke, dari kesimpulan. Kenapa kita harus belajar? Kenapa kamu harus tahu ada zat aditif di makanan? Gunanya buat apa sih? Supaya kalian itu bisa menjadi kita kan konsumen ya? Konsumen nggak? Kita ini kan konsumen. Sebagai konsumen, kita itu harus cerdas memilih makanan dan minuman yang akan dikonsumsi oleh tubuh kita sendiri. Gunanya buat apa? Untuk menjaga kesehatan. Oke. Kemudian, dari hasil penyelidikan kita, apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Siapa? Ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya pertama, di makanan dan minuman itu maupun kalian buat sendiri, makanan dan minuman kemasan atau makanan minuman buatan sendiri ya, pasti menggunakan zat aditif, bukan additif. Aditif, misalnya pakai garam, pakai bumbu-bumbu ya, bawang bombay, bawang putih, bawang merah, penyedap dan sebagainya. Kemudian, udah, apa lagi? Kenapa harus, kalau ibu mau nanya deh kalau begitu. Ibu tanya, tadi gunanya zat pewarna makanan pada makanan itu apa? Menarik biar makanannya lebih menarik. Oke, kalau begitu. Tadi kan pertama kita sudah post test ya. Kemudian ibu akan kasih nih pretest. Tadi pertama udah pretest, kemudian hari ini kalian kerjakan post testnya lagi nih. Ya. Dikerjakan. Ya. Berapa nih? 1, 2, 3, 4. Sebentar lagi. Oke, ibu kasih waktu 5 menit cukup? Udah? Oke, sebentar. Kenapa Hasan?
Kenapa? Oh iya, ntar. Iya, ntar. Udah, kerjain. Nanti kalau kalian kita sudah selesai, sampahnya jangan lupa dibuang ya, dikumpulkan lagi sampahnya. Sudah? Oke, mana lagi? Ini udah? Udah, Bu. Sudah semua kan ini keisi jam pembelajaran. Udah? Udah? Oke. Prosesnya Ibu terima ya. Nih Ibu sekarang kasih kalian kertas kosong. Nanti kamu tulis di kertas kosong ini untuk menuliskan apa yang sulit atau yang menyenangkan pada pembelajaran kita hari ini. Nah, tulis ya. Tulis. Berapa orang nih? 1, 2. Tulis. Tulis hal yang paling menarik dan menyulitkan pada pembelajaran kita hari ini. Enggak. Tulis refleksinya hari ini. Kalian menuliskan hal yang sulit dan hal yang menyenangkan pada pembelajaran hari ini. Hal yang menyenangkan pada pembelajaran kita hari ini. Terus nama nggak bisa? Nggak usah. Nggak usah tulis nama, nggak apa-apa. Tulis, ditulis. Nih Hasan nanti di sini tulis hal yang menyenangkan sama hal yang sulit pada pembelajaran kita hari ini. Satu orang. Ya. Bisa di mana? Ini. Ya. Tulis. Hal yang sulit dan hal yang menyenangkan pada pembelajaran kita hari ini. Tulis. Tulis. Refleksinya hari ini. Hal yang sulit dan hal yang menyenangkan.
Hal yang sulit dan hal yang menyenangkan, tulis. Tulis. Yaudah, di sini boleh. Tulis dulu. Cepet amat. Saya gerah, panas. Tulis. Hal yang menyulitkan dan hal yang menyenangkan pada pembelajaran kita hari ini. Udah? Udah sini. Udah. 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 Sudah mana? Ini aku udah. Oke. Udah? Ini. Apa nih? Udah? Yang ini udah semua? Ini udah? Belum? Hasan belum? Ya udah. Nyanyi, dia nyanyi. Solo. Udah? Oke. Terima kasih hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Terima kasih sudah kalian sudah aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Oh, Hasan belum. Oke, karena hari ini sistem pencernaan kita sudah selesai, maka minggu depan pertemuan selanjutnya akan mempelajari sistem peredaran darah. Jangan lupa untuk mempelajari tentang sistem peredaran darah. Boleh silakan rapikan bukunya, tasnya juga boleh dirapikan. Tasnya juga dirapikan. Nanti sebelum pulang kita baca doa terlebih dahulu. Oke. Kita baca doa terlebih dahulu sebelum pulang ya. Oke. Jangan lupa tadi sampah-sampahnya, makanan dan minuman kemasannya, jangan meninggalkan sampah di dalam
kelas. Oke. Sudah siap? Kalau sudah siap, Walid sebagai ketua kelas tolong dipimpin doanya. Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana husri illa ladzina solihati watawassaw bis sabri Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh silakan pulang.